Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu penyakit. Jadi ada penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, bisa disembuhkan, ada obatnya. Tapi sayangnya sejak terdeteksi di zaman kolonial loh, hingga sekarang masih ada di Indonesia. Bahkan sedihnya Indonesia ini masuk ke dalam 3 negara dengan kasus terbesar di dunia. Penyakit ini adalah tuberkulosis atau yang biasa kita sebut sehari-hari sebagai TBC. Stigma ini masih menjadi salah satu penyebab enggannya masyarakat ini melakukan periksa diri atau pergi ke klinik atau puskesmas. Sementara paradoksnya Indonesia ini punya cita-cita mau mengeliminasi TB di tahun 2030. Saya Putri Anindita dan kali ini saya akan ngajak teman-teman kenalan sama penyintas TBC yang punya banyak cerita dan juga akan menceritakan stigma yang dihadapi. Selamat datang, ada Lulu Haironisa. Hai Lu. Halo Mbak. Dan saya senang banget bisa nemuin Lulu langsung sama anggota dewan kita, ada Dr. Haji Suirsyam, Magister Kesehatan MMR. Pak Syam, terima kasih sudah gabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pak Syam ini teman-teman dari Komisi 9 DPR RI yang memang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, dan kependudukan. Sekali lagi, Pak Syam, Mbak Lulu, selamat datang di Studio Asumsi. Saya boleh ke Lulu dulu ya. Lu ceritain dong, kamu tahu terdeteksi TBC itu kapan? Dan seperti apa nih perjalanannya sampai akhirnya bisa sembuh? Aku pertama kali didiagnosa TBC itu sekitar 2016 sampai 2017. Waktu itu lagi tugas akhir kuliah. Aduh, ya. Nggak kebayang stresnya. Tunggu, boleh throwback dulu ya. Ketika terdeteksi, berarti kan udah pergi ke dokter. Nah, sebelumnya apa yang dirasa secara fisik? Sebelumnya tuh sebenarnya udah ada beberapa penyakit. Terakhir ini pas ke dokter lagi baru tuh didiagnosa TBC. Sebelumnya tuh rasanya tuh kalau aku dirasain perut, sakit perut. Kayak sakit mah yang makan terlambat gitu nggak sensasinya? Beda, dia di sebelah kiri. Oke. Dan terus-menerus stabil? Iya. Oke, itu dirasa berapa lama sampai akhirnya berani ke dokter untuk cek ini ada yang salah nih sama aku gitu? Kayak sebulanan deh, tapi aku waktu tahan diri ya karena fokus buat lulus ngerjain TA, jadi inilah ditahan rasa sakitnya. Mahasiswi teladan ya, tidak memikirkan diri sendiri, lebih fokus sama tugas akhirnya. Nah, ke dokter, abis itu dokter langsung ini TBC, langsung lugas dibilang seperti itu. Sebelumnya dicek lab dulu, lumayan 3 harian dicek lab semuanya, dari mulai perut, paru-paru segala macem, baru didiagnosa TBC. Waduh, oke. Setelah itu seperti apa pengobatan yang berjalan? Pertama karena aku HB-nya waktu itu rendah, jadi transfusi darah, terus sempat pakai oksigen juga 2 harian, baru habis itu obat. Oke, berarti ini rawat inap. Iya, rawat inap. Di area khusus nggak? Karena mungkin ini emang hubungannya dengan TBC. Iya, dia ada rumah sakit, ada bangsal khusus paru-paru, jadi aku di situ. Itu berapa hari tadi? 16 hari dirawatnya. 16 hari dengan bantuan oksigen, masih inget nggak? Obat yang dikonsumsi itu kayak berapa kali sehari, berapa banyak? Itu sehari 3 kali, setiap sesi itu bisa 8 jenis obat. 8 sampai 10 lah. Oke. Banyak. Nah, habis itu selesai dari rumah sakit, tetap ada rawat jalan? Iya. Oke. Harus. Berapa lama minum obat sampai bebas? Kira-kira karena aku pindah dokter, jadi dari dokter pertama ke selanjutnya kan dokter pertama 3 bulan. Ke dokter selanjutnya tuh jadi agak ulang lagi dari awal. Jadi waktu itu 9 bulanan minum obat. 3 kali sehari juga nggak tipe obatnya? Iya, karena waktu itu aku alergi obat yang merah itu. Ya, jadi yang biasanya suka dikonsumsi ya? Biasanya kan satu ya, aku dipisah-pisah jadi banyak jenisnya. Oke. Pak Syam, nanti saya akan nanya ke Pak Syam, tapi karena lagi seru dengerin ceritanya dulu, saya mau nanya juga nih, biasanya kan kalau kita sakit berkepanjangan, itu nggak cuman kena fisik kita aja, mental juga. Ada efek mentalnya nggak sih ke Lulu? Banget sih. Apa yang dirasa saat itu? Ngedown banget sih, karena capek kan sakit terus. Terus waktu itu juga lingkungan keluarga nggak terlalu support, keluarga besar ya. Jadi
Kenapa? kurang ada dukungan, ya ngedown banget lah boleh dibilang. Artinya keluarga di luar keluarga inti ya, tahu kondisinya Lulu? Iya tahu. Terus apa yang dirasa saat itu? Kenapa nggak ngerasa dapat support banyak? Ya karena mereka ngejauh. Aduh, nggak mau main ke rumah? Enggak, kayak diasingin di lingkungan keluarga sendiri gitu. Aduh, sedih banget. Terus akhirnya orang tua bagaimana responnya dengan keadaan saat itu? Orang tua juga sempat ngedown sih sebenarnya. Aduh, karena saudara-saudara nggak mau main ke rumah? Karena kan juga kan butuh teman ngobrol ya. Karena jaga jarak, jadi juga orang tua di rumah aja. Teman-teman gimana? Kalau teman alhamdulillah support sih. Kadang suka jenguk. Nah, tadi kan durasinya lama ya, 9 bulanan. Aku sih ngebayangin itu ngerasain lewat kayak hari perayaan agama gitu, lebaranan gitu misalnya. Itu orang-orang juga masih ngejauh di momen-momen penting yang biasanya kita guyup kumpul-kumpul. Kebetulan tuh aku sakit pas lebaran ya. Lebaran sampai Agustusan tuh masih ngedrop banget. Jadi baru keluar rumah kayak udah 6 bulanan baru berani keluar rumah. Pas udah mulai lumayan sehat baru berani. Jadi selama itu kamu sudah merasakan lockdown jauh sebelum pandemi, sedih banget. Oke, Pak Syam, saya senang banget Pak Syam ada di sini karena artinya kita bisa tahu langsung lah apa program pemerintah, curhatnya Lulu nih langsung didengar loh sama anggota dewan gitu. Bahwa kami throwback dulu dong Pak, dari TBC ini kan udah lama ya, dari zaman kolonial ya, sampai sekarang masih ada Pak gitu. Terus pemerintah menyiapkan apa nih supaya cita-cita 2030 bisa hilang TBC? Program pemerintah itu ingin mengeliminasi tuberkulosa ini tahun 2030. Makanya mulai dari tracing, kemudian juga pendiagnosa, pengobatan, kemudian juga pendampingan, malah pendampingan sekarang ini. Jadi setiap pasien tuberkulosa itu ada yang mendampingi, yang mengingatkan, makan obat dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti biasanya pasien-pasien ini karena begitu lama penyakit kronis, biasanya tidak disiplin makan obat. Karena makan obat, kadang tidak. Ya, kita tahu ini berbahaya. Karena kalau makan obatnya tidak teratur, bisa nanti resisten. Nah, sekarang kan banyak 2,4% ya dari pasien tuberkulosa itu resisten obat. Makanya pemerintah sekarang ini yang didukung oleh DPR RI di Komisi 9 itu bekerja keras untuk melakukan eliminasi daripada tuberkulosa ini. Oke, saya mau memahami juga nih, karena biasanya kalau pasien ngerasa ya, dirasa ya, bukan didiagnosis, dirasa badannya lebih baik, dia lepas obat. Nah, terus Bapak katakan tadi resisten. Nah, kalau kita sudah ada di fase itu, apa yang harus dilakukan? Kalau pasien resisten itu pengobatannya lebih berat lagi. Dia harus disuntik tiap hari. Dan biasanya pasien itu setelah disuntik itu muntah-muntah, berat. Jadi kalau tidak begitu kuat keinginan sembuh pasien itu, biasanya meninggal. Wow, separah itu ya? Separah itu. Baik, terima kasih Pak sudah kasih kami edukasi di sini gitu. Iya. Tadi dikatakan juga, dan kayaknya diamini juga ya sama Lulu tadi, bahwa keadaan mental ini juga bikin drop nih. Makan obat dalam durasi lama, ada keengganan teman-teman atau saudara-saudara main. Apa sih yang bisa kita rangkul atau kita lakukan bersama supaya itu nggak lagi terjadi? Sekarang udah 2022 soalnya. Iya, jadi kita kan tahu bahwa tuberkulosa ini menular ya. Menular melalui batuk, melalui bisa nanti pindah-pindah ya. Tetapi itu sebenarnya bagi pasien yang tidak berobat. Pasien yang makan obat itu inaktif ya. Inaktif, jadi tidak dan memang diharapkan antara pasien dengan masyarakat itu saling mengerti. Pasien harus mengerti bahwa dia tidak sembarangan nih batuk, membuang riak dahaknya.
dia jaga. Apalagi sekarang ini sebenarnya dengan adanya kita latihan masker ini, pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kalau bersama ramai-ramai itu kalau pasiennya pakai masker sebenarnya tidak ada masalah ya. Begitu juga masyarakat. Masyarakat harusnya jangan menjaga jarak. Kalau menjaga jarak, apalagi teman-teman akrab, apalagi pamannya kalau punya pacarnya tidak bisa datang, Dulu, wah itu kok pasti Pasan drop. tahu kamu udah punya pacar? Iya, pasti lah gitu. Pasti drop ya. Ya. Akibat Butuh drop, support ya. akibat drop itu timbul stres. Ya. Akibat stres itu daya imunnya menurun dan penyakitnya akan tambah berat. Nah, jadi antara masyarakat juga harus, apalagi keluarga besar atau keluarga inti dan teman-teman harus mengerti memberikan support kepada temannya yang kena tuberkulosa ini. Mungkin dia dengan mengunjungi, kemudian tidak memperlihatkan seolah-olah takut ya, menghindar gitu. Karena kita tahu bahwa kalau sudah makan obat itu biasanya enggak akan menular. Oke, jadi saya udah langsung petik nih kesimpulan, ini edukasi untuk saya juga. Kalau kita punya teman ada TB, selama dia minum obat artinya itu inaktif. Jadi tidak apa-apa berinteraksi. Tadi dengan syarat ada adabnya juga ya untuk pasiennya. Berarti kalau batuk nggak boleh sembarangan. Lebih bagus pakai masker. Kita juga sudah latihan masker selama pandemi. Tapi saya balik ke Lulu nih, ada nggak sih mitos-mitos yang masih dipercaya orang-orang sekitar tentang orang yang hidup dengan TB nih sampai mau sembuh? Kayak saya nggak tahu nih, kalau pakai alat makan tuh boleh bareng atau nggak boleh? Boleh. Itu nggak boleh? Oke. Karena tertular juga dari air liur ya Pak. Nah itu boleh di cross check nggak? Itu bener atau nggak tuh dok? Jadi memang bagusnya untuk berjaga-jaga deh ya. Kita punya gelas sendiri, punya piring sendiri, mana tahu sedang makan itu kita juga batuk ya, atau bersin. Memang bagusnya demikian. Tetapi kita juga sebagai pasien juga meyakini bahwa ini agar menyelamatkan keluarga kita. Jadi jangan ada rasa stres ya, rasa dikucilkan. Nah, ini dalam rangka sama dengan kita pandemi sekarang. Masa kita keluarga kita pakai masker dan sebagainya, tapi untuk mencegah jangan tertular, makanya perasaan kita begitu. Jadi kita enggak stres ya. Baik, berarti memang benar harus dipisahkan alat makannya. Kalaupun sudah dicuci tetap sebisa mungkin tidak dipakai bersama ya dok? Sebenarnya enggak. Kalau sudah cuci sebenarnya kan enggak ada apa-apa lagi. Baik, itu ya yang kadang-kadang salah mengerti ya orang-orang ya. Enggak, maksudnya kan ada gelas. Kadang-kadang kalau kita keluarga itu gelas adik kita, kakak kita, anak kita, kadang-kadang kita ambil juga minum di saat dia pakai. Baik. Tapi kalau sudah dicuci enggak ada masalah. Oke. Wah, oke. Berarti aman ya lu kalau nanti kita mau makan bareng. Ya tetap jaga jarak karena pandemi sebenarnya ya. Dan selama pakai alat makan sendiri-sendiri nggak masalah gitu. Nah, saya mau mengerti lagi nih dok, Pak Syam, apalagi nih yang bisa diprogramkan pemerintah khususnya untuk edukasi. Kita kan ngobrol kayak gini yang tahu mungkin baru beberapa dan teman-teman asumsi yang lihat ini. Tapi untuk daerah pelosok, timur Indonesia dan sebagainya, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk sosialisasi? Iya, jadi puskesmas dengan timnya itu, termasuk dinas kesehatan, termasuk juga Kementerian Kesehatan, itu melakukan sosialisasi, edukasi, bagaimana kita ini bersama-sama untuk menuntaskan, mengeliminasi daripada tuberkulosa ini. Tetapi bukan itu aja, faktor penyebab parahnya tuberkulosa di Indonesia ini banyak, bukan hanya tertular itu aja. Faktor kemiskinan, gizi kurang, daya tahan tubuh berkurang, mudah kena infeksi.
hampir kita di Indonesia ini 90% lebih sudah tertular tuberkulosa. Termasuk Anda juga sudah sejak kecil. Hanya saja di saat tubuh kita itu kuat, sehat, dia inaktif. Tapi di saat tubuh kita lemah, dia akan aktif lagi. Apalagi kalau ada penyakit lain. Jadi itu makanya kalau orang tuberkulosa dapat COVID, biasanya meninggal. Ini Jarang menjadi tertolong. catatan kita Ya. semua ya, bahwa Daya nggak tahan bisa tubuh dianggap dan sebagainya. remeh. Jadi kemiskinan, kerapatan penduduk, kepadatan penduduk juga itu kan lebih mudah menular. Kemudian lingkungan yang bersih harus ya, sebab kalau lingkungannya kotor, tentu penyakit lain juga banyak, daya tahan tubuh kurang, maka penyakit tuberkulosa itu. Tetapi yang dilupakan bahwa yang paling berbahaya itu adalah rokok dan alkohol. Teman-teman, Jadi kenapa pasti Pak? Dan coba ini yang di belakang layar semuanya kayak nggak boleh ngerokok. iya, Kenapa? sebab rokok Ya. ini kan racun berat ini. Di samping saluran pernapasan kita jadi rusak, ya, paru-paru kita jadi rusak, pembuluh darah kita juga akan mengecil, kontraksi akibat daripada rokok itu banyak menimbulkan penyakit, terutama penyakit saluran pernapasan. Jadi dengan orang perokok kemudian dapat tuberkulosa, itu dia dapat dikatakan itu menunggu waktu aja mereka meninggalnya. Ya, TBC, tuberkulosis memang paru ya. Jadi Iya, paru. rawatlah paru-paru kita gitu Iya. sebisa mungkin begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, kalau tadi saya sebelum kita rekaman nih Pak, kita sempat ngobrol, puskesmas itu ternyata memberikan pelayanan gratis ya untuk semua pasien TBC. Iya, jadi di puskesmas itu disiapkan peralatannya untuk mendiagnosa, untuk laboratoriumnya, kemudian disiapkan obat-obatnya, dan di samping itu juga ada ditunjuk di daerah itu sebagai pendamping pasien tuberkulosa. Dan semuanya gratis, dibiayai oleh pemerintah. Baik. Lu kalau bisa menyuarakan nih sama yang nggak paham dan juga sama yang sesama nih lagi berjuang mau total sembuh TBC apa nih? Sebenarnya TBC itu penyakit yang bisa ditanggulangin, jangan takut, edukasi diri, edukasi lingkungan juga biar penyakitnya cepat putus. Itu saya aminkan dari sini gitu ya. Ada nggak sih rasa diskriminasi ini lepas dari tadi keluarga atau saudara dan teman-teman yang nggak mau main ke rumah gitu ya. Saya nggak tahu Lulu ini udah mulai berstrategi cari kerja misalnya. Ada nggak sih kayak hal-hal yang dianggap Lulu kayaknya ini nggak pas deh, kayaknya ini aku kayak didiskriminasi. Ada nggak pengalaman seperti itu? Biasanya pas, aku kan waktu itu kayak istirahat total 1 tahunan ya, buat biar badannya bisa bagus lagi, buat bisa aktivitas lagi. Pas ngelamar kerja pasti ditanyakan, kenapa 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain? Pasti cuma jawabnya sakit aja, karena takutnya orang kan, karena edukasinya masih kurang, takutnya orang juga takut sama kita, takutnya menular atau gimana. Jadi aku nggak pernah nyebutin yang setahun kemarin tuh sakitnya apa. Biasanya cuma bilang sakit paru-paru itu aja. Itu nggak ada pertanyaan lanjutan biasanya dari HR-nya atau dari human resource-nya? Agak deg-degan sih ya Pak ya. Pak, Iya, ini iya. kalau soal ketenaga kerjaan kan bareng ya sama Komisi Iya, 9. sama, Biasanya kan kalau kita mau masuk kantor baru ada tes kesehatan dan sebagainya. Tanda kutip merugikan nggak sih orang-orang dengan track record punya TBC? Iya jelas, coba kan ada ronsen. Di ronsen itu kelihatan ya, jelas nggak lulus kesehatannya. Kalau nggak lulus kesehatan, Bang nggak bisa diterima kerja. Itu pasti kita harus sembuh dulu, jelas Kita kan harus ya. sembuh ya. Nah, kalau kita sudah sembuh dan kemudian kita apply ke sebuah perusahaan ini sekarang menurut Bapak di seluruh Indonesia sudah punya pemahaman yang sama nggak? Atau sebenarnya tetap perlu ada edukasi bahwa kalau sudah sembuh tetap layak loh jadi karyawan di perusahaan ini? Iya, tapi bagi perusahaan biasanya kalau memang udah sembuh, nggak ada penyakit lagi biasanya. Kalau memang sudah sesuai dengan kriteria, syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan tentu akan menerima ya. Ada payung ininya nggak sih peraturannya kalau hubungannya dengan kesehatan dan juga memastikan bahwa
ex-pasien TBC ini tidak didiskriminasi di lingkungan kerja? Ya secara umum ada ya. Secara umum kalau dia sudah sehat, tidak sedang penyakit, dia enggak ada alasan untuk menolak bekerja. Baik, catat Ya. lu, nanti kalau apply lagi. Berarti nggak perlu ada yang ditakutkan ya Pak? Enggak perlu ada yang ditakuti. Oke, Dan Indonesia memang banyak penderita tuberkulosanya. Rata-rata Oke, data nih Pak. data ini ya. 11 orang meninggal tiap jam di Indonesia karena penyakit tuberkulosa. Sangat disayangkan dong Pak, berarti masih Iya. masif dong. Ya kita nomor 3 di dunia, Betul. penyumbang nomor 3 di dunia. Betul. Iya. Dan sebenarnya bukan karena fasilitasnya kurang, bukan obatnya nggak ada kan? Ah, Pemahaman kan? enggak juga. Oke, silakan Pak dielaborasi. Iya. Kayaknya ada yang mau dikeluarkan nih. Ya masih berapa persen? 74% ya. 74% yang belum disiapkan. Jadi 26% baru yang disiapkan pemerintah untuk mengeliminasi tuberkulosa ini. Anggarannya. Oke. Bisa tambah nggak Pak? Ya, jadi apa sebabnya? Di satu segi anggarannya kurang, di satu segi yang menyebabkan penyakitnya juga lebih parah. Multifaktor soalnya tadi ya, Iya. kemiskinan, ekonomi. Iya, tapi yang paling parah itu rokok. Ya. Rokok. Jadi seolah-olah di Indonesia ini hanya negara Indonesia ini dari beberapa negara di dunia yang tidak mau menandatangani FTCC. Boleh jelaskan kenapa Pak? Takut mungkin sama pengusaha. Hmm. Kalau menurut saya, mereka ini pemerintah ini takut sama pengusaha rokok. Dia tidak berani. Ya. Negara yang baru merdeka aja seperti Timur Timur sudah menandatangani. Kita sejak dulu enggak. Kita negara besar. Apa yang bisa dilakukan teman-teman di Komisi 9 nih Pak mendorong ini semua? Di Komisi 9 juga terbatas. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Di DPR juga ada yang pro, kontra. Tergantung bagi orang yang orang anggota DPR yang mengerti masalah kesehatan, pasti dia itu menolak bagaimana rokok ini tidak tapi bagi yang tidak mengerti masalah kesehatan, dia berpikir masalah ekonomi. Ya. Wah ini pucukai rokok ini kan begitu besar. Ya. Kemudian pendapatan masyarakat, petani tembakau dan sebagainya. Sedangkan kita sudah beritahu bahwa biaya pengobatan karena tuberkulosa ini jauh lebih besar dari jumlah cukai rokok tiap tahun itu. Terima kasih Pak sudah meng-highlight data itu. Iya. Dan kalau boleh per data terkini ya, kita kan sekarang 2022. Iya. Berapa kasus tercatat nih pasien TBC di Indonesia? Sekarang ini 985 ya. 90 ribuan ya. Oh ya, 895 ribu. Kurang lebih se-Indonesia. Se-Indonesia sekarang. Menurut Bapak itu menangkap realitanya atau sebenarnya itu yang terlaporkan atau terdeteksi saja? Itu yang jelas dari hasil laporan yang terlaporkan. Yang tidak terlaporkan kan banyak juga. Ya. Ini artinya juga edukasi untuk kita semua ya teman-teman. Kalau ngerasa badan gak enak, kayaknya udah waktunya memang kita nggak mendiagnosis kita sendiri nggak sih lu? Harus pergi ke dokter, ke fasilitas, setidaknya puskesmas. Kalau ada apa-apa sama kita gratis ya Pak? Iya gratis. Oke, catat. Baik, terima kasih. Closing statement boleh Pak? Apa yang mau disampaikan yang menurut Bapak tetap penting? Kita berjibaku memang dengan pandemi, tapi bukan berarti kita juga mengabaikan penyakit yang lain. Silakan Pak. Menurut saya rokok ini tuberkulosa ini lebih berbahaya dari pandemi COVID-19 ini. Kalau pasien COVID-19 ini sakit meninggal tidak ada masalah. Tetapi bagi penderita tuberkulosa dia penyakit ini menahun, bertahun-tahun, dan ini dia bisa menularkan. Dan di samping itu 75% ya itu yang mengenai usia produktif. Jadi otomatis produksi produktifnya berkurang. Jadi akan menambah angka kemiskinan.
karena mereka tidak bisa bekerja dengan baik ya. Jadi untuk itu makanya kita harus pemerintah, masyarakat harus bersama-sama untuk mengeliminasi, memprogramkan penuntasan kasus tuberkulosa ini. Kalau memang target pemerintah mengeliminasi tuberkulosa ini 2030, harus semuanya. Jadi penyebabnya juga harus dicegah seperti alkohol, seperti rokok dan sebagainya. Kemudian juga kemiskinan harus kita tuntaskan, lingkungan harus bersih, masyarakat harus kita edukasi. Saya yakin kalau ini semuanya kita sepakat, masyarakat, pemerintah, saya yakin 2030 ini bisa kita mengeliminasi. Tapi kalau enggak, tahun 3000 pun saya enggak yakin tuberkulosa ini bisa eliminasi di Indonesia. Baik, ini adalah panggilan untuk kita semua ya. Nggak bisa kerja sendiri. Komisi 9 nggak bisa kerja sendiri. Kementerian Kesehatan nggak bisa kerja Nggak sendiri. bisa. Kita semua perlu. Terima kasih Pak. Lulu, ada yang mau disampaikan terakhir? Buat teman-teman yang masih menderita TB, yang rajin minum obatnya, jangan sampai putus, pasti bisa sembuh. Edukasi diri kalian dan keluarga, dan buat temen yang punya keluarga atau punya teman yang sakit ini, disupport. Itu aja sih. Lulu, terima kasih udah berani bercerita. Saya yakin nggak gampang ya menceritakan apa pengalaman kamu kemarin. Sehat terus. Makasih udah berbagi. Pak Syam, terima kasih udah berbagi dengan kami juga di sini. Cita-cita 2030 hilang TBC dari Indonesia. Iya, kita berkeinginan gitu dan berusaha untuk itu. Baik. Iya. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat kembali bertugas. Iya, Lulu, sama-sama. sampai Terima ketemu kasih. lagi. Saya Purandita. Sampai ketemu di program Asumsi lainnya. Bye.